Sebelumnya Ustazah mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa kabar Dina Wulandari? Oke, siapa lagi? Pak Kira pindah. Kita sekolah. Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 5 tentang menghindari perilaku tercela. Oke, sebelumnya saya mau review pembelajaran kemarin dulu. Yang bab sebelumnya, bab 4, apa kita belajar kemarin? Ya, porno aksi dan pornografi. Apa itu pornografi? Media sosial. Perilaku negatif yang dilakukan dalam bentuk video, gambar, melalui media sosial. Kalau porno aksi apa? Dilakukan langsung. Oke, ya mungkin cukup review materi pada hari ini. Kita lanjut masuk ke materi selanjutnya bab 5, yaitu tentang menghindari perilaku tercela. Ada berapa perilaku tercela yang akan kita pelajari hari ini? 5 atau 6? Oke, nah, yang pertama yang kedua, tiga, yang keempat, lima, enam. Oke, nanti setelah pembelajaran ini, Ustazah mengharapkan Anda semua bisa mengerti apa itu pengertian, memahami apa itu akhlak tercela, perilaku tercela yang 6 itu. Kemudian Ustazah juga berharap setelah ini Anda semua bisa mengetahui bagaimana cara-cara menghindari diri dari perilaku tercela yang 6 itu. Dan yang terakhir, Ustazah berharap setelah ini Anda juga bisa memberikan contoh bagaimana contoh-contoh perilaku tercela yang 6 itu. Nah, oke. Kita belajar hari ini itu akan dibagi jadi 6 kelompok. Kemarin Ustazah sudah bagi jadi 6 kelompok. Oke. Jadi yang 6 kelompok itu, kelompok 1 membahas tentang zalim. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4, 5, dan 6. Silahkan duduk per kelompok masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah mau menyampaikan peraturan untuk belajar kita. Yang pertama, masing-masing dari kelompok memiliki perwakilan untuk mempresentasikan apa yang sudah dicatat. Semua sudah punya catatan kan? Oke, yang kedua, masing-masing kelompok juga sudah memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok lain. Oke, sudah ada? Sudah. Oke. Dan kelompok yang akan ditanya nanti harus siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Nah, Ustazah mengambil nilai dari keaktifan Anda di sini ya. Oke. Tampilnya kita mempresentasikan aja dulu ya. Dikasih waktu selama 3 menit cukup untuk satu kelompok mempresentasikan? Silakan. 3 menit masing-masing kelompok. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menafsirkan zalim. Secara harfiah kata zalim berasal dari bahasa Arab yaitu zalim, yazlimu, zulman, yang sama artinya dengan aniaya. Pelaku aniaya disebut zalim dan perbuatan aniaya disebut zalmum. Aniaya merupakan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan dan menentang atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Quran terdapat sebutan ayat yang secara spesifik membahas tentang orang yang zalim. Al-Quran menggunakan kata zalim untuk pengertian-pengertian berikut. Yang pertama, kegelapan. Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi Allahu waliyyu amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang artinya Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Yang B, aniaya atau jahat. Yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 248 yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang kecuali pada orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Yang ketiga, kekafiran. Yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang berarti orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Yang D, kesyirikan. Terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Yang kelima, kemaksiatan. Yang terdapat dalam surat Al-Fatir ayat 32 yang artinya lalu di antara mereka ada yang mengenai diri mereka sendiri dan di antara mereka adalah pertengahan dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan dirinya. Dan demikian itu adalah keturunan yang amat besar. Larangan berbuat zalim. Larangan berbuat zalim di dalam Al-Quran dinyatakan secara tegas dalam banyak ayat. Allah juga mengharamkan manusia untuk berbuat zalim kepada dirinya dan sesamanya. Bahkan dilarang berbuat zalim kepada semua makhluk Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyalahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, wahai hambaku, aku haramkan aniaya atas diriku dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan zalim akan berakibat buruk berlakunya sendiri pada hari kiamat. Maka Allah tidaklah sekali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Quran surah Taubah ayat 70. Macam-macam zalim. Yang pertama adalah zalim terhadap Allah. Zalim terhadap Allah contohnya adalah syirik. Syirik merupakan pandangan dan kepercayaan yang mengingkari bahwa Tuhan adalah Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kedua, zalim terhadap sendiri-sendiri. Bagian besar manusia memiliki kebiasaan untuk melakukan perbuatan yang dikelompokkan sebagai dosa kecil, baik dengan sengaja ataupun tidak. Yang ketiga, zalim terhadap sesama manusia. Orang yang zalim kepada orang lain pada umumnya bersikap kasar, bermusuhan dan suka menyakiti perasaan orang lain karena perilaku buruk yang dimilikinya. Sekian dari presentasi tentang kami. Bagi kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan duduk dulu. Oke. Jadi kelompok satu sudah menjelaskan tentang zalim. Ada pendengaran semuanya? Ada berapa zalim? Macam zalim? 3. Zalim mana? Oke.
Mungkin perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengertian dari diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris discriminate yang berarti membedakan. Dan dalam bahasa Arab istilah diskriminasi dikenal dengan al-muhabah yang artinya membedakan kasih antara satu dengan yang lain atau pilih kasih. Dan dapat disimpulkan diskriminasi itu satu sikap yang membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, bahasa, budaya ataupun agama. Pada kenyataan banyak manusia yang memiliki sifat serakah dan salah arah serta tidak tahu diri. Karena di antara manusia yang menganggap bahwa kemuliaan seorang terletak pada harta, pangkat, jabatan, kecantikan yang diberikannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada paras maupun hartamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan kelakuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampak negatif dari diskriminasi salah satunya yaitu memicu munculnya sektarianisme. Agama Islam melarang umatnya hanya mementingkan kesukuan atau kelompoknya. Al-Quran mengakui adanya keragaman suku, ras, dan jenis kelamin agar di antara mereka saling mengenal dan bersatu untuk membangun peradaban. Salah satu cara menghindari diskriminasi yaitu harus mengedepankan sikap musyawarah yang artinya kesetaraan. Sikap musyawarah akan menjadi jalan baru bagi sesama manusia untuk berbuat kebaikan dalam rangka membangun kebersamaan dan kemaslahatan. Pengakuan terhadap harkat, martabat, dan derajat kemanusiaan merupakan perwujudan keimanan seorang dan akan membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Melampaukan dan solidaritas dipandang Al-Quran sebagai fitrah dan sunnatullah yang tidak akan berubah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. Surah Al-Baqarah ayat 13. Baiklah, itu dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 tentang diskriminasi. Apa arti diskriminasi? Atau pilih kasih. Oke, lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pada dari kata pada masalah yang berarti tidak senang menyebabkan kemarahan dan kekecewaan. Atau ada pemberantasan marah, Imam An-Nawawi mendefinisikan marah dan berselisih sebagai tekanan dari hati yang mengeluarkan darah pada bagian wajah yang menyebabkan kebencian pada diri. Ya, istilah adab adalah salah satu dinamika segala yang harus dijauhi karena terbenar sebab ialah marah yang memuncak dan menimbulkan emosi tubuh yang tidak stabil dan mencerminkan suatu perbuatan yang mesti. Orang yang marah adalah orang yang lemah imannya karena ia berpikir sempit dan tidak dapat mengendalikan emosionalnya. Bagi seorang mukmin, menahan amarah adalah satu cara untuk bertakwa kepada Allah karena Allah tidak senang bagi orang yang marah atau ragu adab. Satu, sangat mudah terpancing emosi. 2, sering melakukan perbuatan yang kasar.
Tiga, mudah menghina dan mencaci orang. Empat, sering mengatakan kata-kata yang besar. Cara ciri-ciri perilaku wadah: melakukan tindakan yang buruk dan sering melakukan kejahatan, melakukan tindakan yang berbahaya dan terlarang. Cara untuk menghindari wadah: harus meninggalkan suatu perbuatan yang dapat membuat kesal, harus dapat melihat bahwa masalah dapat diselesaikan, sering-seringlah membaca Al-Quran dan mengingat Allah, harus sering berpuasa dan berani bergaul dengan hal-hal yang buruk, harus menyadari bahwa perilaku wadah sangat dibenci oleh Allah. Tingkatan-tingkatan dalam perilaku wadah: satu, tingkatan rendah adalah suatu sikap marah yang tidak kelihatan marahnya dan sering menyimpan di dalam hati. Dua, tingkatan sedang adalah sebuah sikap marahnya kelihatan tapi masih dapat ditahan. Tiga, tingkatan tinggi adalah suatu sikap yang sangat berbahaya karena amarahnya tidak dapat dikendalikan lagi sehingga menimbulkan permusuhan dan kekacauan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang perilaku wadah terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 37 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Artinya, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka merasa negara memberi maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang fitnah. Yang pertama adalah pengertian sikap fitnah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, fitnah artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab al-fitnah yang bermakna ujian dan cobaan. Al-Farid Al-Syafani menjelaskan bahwa fitnah terambil dari akar kata fatana yang mulanya berarti membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya. Akan tersebut dilepaskan dalam Al-Quran yang artinya memasukkan ke neraka atau siksaan. Berikut yang artinya hari pembalasan itu ialah pada hari kelak mereka diazab di api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inikah azab yang dulu kamu minta. Itu disegerakan. Quran surat Al-Zariyat ayat 51. Surat 51 ayat 13 sampai 14. Yang kedua adalah larangan memfitnah. Fitnah merupakan suatu kebohongan yang sangat merugikan dan termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang umatnya melakukan fitnah sebagaimana firman Allah yang artinya, barang siapa yang berkata tentang seseorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka sampai dia keluar dari apa yang dia ucapkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga adalah bahaya perilaku fitnah. Fitnah dapat berakibat fatal bagi
baik bagi korban fitnah secara pribadi maupun bagi keluarga, bahkan masyarakat sekalipun. Adapun bahayanya sebagai berikut. Yang pertama adalah menimbulkan kesengsaraan. Yang B, menimbulkan keresahan. Yang C, memecah kebersamaan dan tali silaturahmi. Yang D, dapat mencelakakan orang lain. Yang E, merugikan orang lain. Yang F, diancam azab neraka. Yang keempat adalah menghindari fitnah. Yang A, berhati-hati dalam memilih teman. B, menghindari menggibah. C, pilihlah tempat yang baik. Yang D, hindari terlalu banyak bicara. E, lakukan introspeksi diri. Dan F, berpikir positif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kelompok iman akan presentasikan tentang namimah atau domba. Pengertian namimah adalah secara bahasa melaporkan atau menceritakan sesuatu adapun sesuatu. Secara istilah itu adalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan Abu Hamid dan Al-Ghazali. Pengertian namimah sebagaimana dijelaskan di atas dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah memberikan kepada kalian apa itu al-adu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, larangan namimah. Namimah adalah salah satu perbuatan yang dilarang agama dan termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, setiap muslim harus menjauhkan diri dari sikap ini. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Yang artinya tidak masuk surga bersama orang-orang yang duluan masuk surga, orang yang suka mengadu domba atau muttafaq alaihi. 3. Cara menghindari perilaku namimah. 1. Berpikir terhadap bahaya namimah. 2. Berusaha mendengar rasa dan memahami kondisi orang lain. 3. Tidak mudah mempercayai sebuah berita tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu. 4. Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. 5. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berempat, yaitu tentang ghibah. Pengertian ghibah dari segi bahasa, ghibah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya di antara yang berbicara. Sedangkan menurut istilah, ghibah adalah pembicaraan antar sesama muslim tentang muslim lainnya dalam hal yang bersifat kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai. Dalil tentang larangan ghibah berada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
terjadi di sekitar, membicarakan keburukan-keburukan orang lain melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, lewat media sosial, dan beragam keburukan orang lain lewat bahasa isyarat. Cara menghindari ghibah: bergaul dengan orang baik, jaga lidah, introspeksi diri, ingat kebaikan orang tersebut, banyak berpikir positif, mengisi waktu luang dengan kesibukan, berpikirlah sebelum berbicara, banyak membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya ghibah: mendapatkan murka Allah, hatinya menjadi keras, memicu terjadinya pertikaian atau pertengkaran, berani berbuat maksiat, amal ibadah ditolak oleh Allah. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi ghibah ini kan tidak ada di buku. Apa tadi ghibah kata kemarin? Oke, sesi selanjutnya silahkan masing-masing kelompok mempersiapkan pertanyaannya. Mulai dari kelompok 1, silahkan tanya kepada kelompok lain. Kelompok mana silahkan bertanya. Ya, kelompok 1 pengen bertanya kelompok mana? Ingin bertanya kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ada kelompok 2. Kelompok 2 aku tentang diskriminasi. Kelompok 4, silakan ada pertanyaannya. Kelompok 4, silakan catat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan saya saya akan bertanya, apa contoh fitnah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Bertanya kepada kelompok 2. Yang lain silakan perhatikan. Ya, silakan bertanya. Ini pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan mengangkat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Macam-macam zalim kan ada 3. Sebutkan contoh. Sebutkan contoh zalim terhadap Allah, terhadap diri sendiri, zalim terhadap sesama manusia. Oke, selanjutnya pertanyaan kelompok dari kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Nah, yang lain silakan menanggapi pertanyaan teman-temannya ya. Boleh kelompok lain yang dijawab. Menambahkan. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Oke, silakan menanggapi pertanyaannya. Jelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku namimah. Coba ulang-ulang. Coba diulang lagi pertanyaannya. Boleh diulang? Jelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah perilaku namimah. Thank you. Ya, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kepada kelompok 6. Sebutkan cara-cara menghindari ghibah.
Apabila seorang melakukan fitnah, tentu akan ada azab yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat apa? Tolong dibacakan ayatnya sama artinya biar kami semua mengerti. Ini demi kebersamaan kita semua agar dapat berhindar dari fitnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Berikan contoh perilaku yang dapat menimbulkan goda pada amalan. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih. Nah, ini silakan bertanya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara menghindari perilaku gibah. Cara menghindari perilaku gibah yaitu selalu mengingat bahwa perbuatan gibah adalah penyebab kemarahan dan kemurkaan Allah. Usahakan menggunakan mulut dan lidah dengan berhati-hati. Jika ingin membicarakan kejelekan orang, malah ingatlah kejelekan diri sendiri. Biasakan bergaul dengan orang yang berperilaku baik. Biasakan hidup dalam keadaan suci dengan wudhu. Hendaknya orang yang melakukan gibah menjaga diri aibnya sendiri dan segera berusaha memperbaiki diri sendiri. Ada kedengaran semuanya? Ada. Apa kata temannya tadi yang pertama adalah apa tadi soalnya? Dari gibah. Dari itu adalah apa tadi? Apa tadi yang pertama? Mengingat kebaikan orang lain. Kedua, apa tadi? Rajin membicarakan kejelekan orang lain. Jika ingin menjelek-jelekan orang lain, silakan terlebih dahulu. Kemudian dengan baik. bergaul dengan orang-orang dengan baik. Jadi kita harus waspada pada lingkungan. Juga ada 3. Ini catat ya, karena gibah itu tidak ada di buku. Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan? Nah, oke, kata ada poin ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang menjawab? Poin 5. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara menghindari perilaku namimah yaitu adalah 1. Berpikir terhadap bahayanya namimah. 2. Berusaha bertenggang rasa dan memahami kondisi orang lain. 3. Tidak mudah mempercayai sebuah berita tanpa menelisik kebenaran terlebih dahulu. 4. Senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. 5. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Ya. Ada paham kelompok 3? Ya, coba ulangi apa kata kelompok 5 tadi. Cara menghindari perilaku namimah. Apa tadi? Apa tadi kata kelompok 5? Berpikir ada bahaya namimah. Ya. Cara untuk menghindari namimah itu berpikir terhadap bahaya namimah, berusaha berterima rasa dan memahami orang lain. Tidak mudah mempercayai sebuah berita tanpa menelisik kebenaran terlebih dahulu. Senantiasa bersangka pada orang lain, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sudah paham kan? Oke, lanjut. Siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan temannya? Oke, kelompok 1. Makan. Siapa yang mau menjawab? Pertanyaan kelompok 1. Dapat pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 siapa yang akan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Canduk. Zalim kan ada 3.
Contoh zalim yang pertama ialah syirik atau menduakan Allah. Contoh yang kedua, contoh zalim kepada diri sendiri ialah tidak melaksanakan amal ibadah dan melakukan larangan Allah. Yang ketiga adalah zalim kepada sesama manusia, yaitu mengadu domba, memfitnah, dan membuli. Sekian, apakah Anda puas? Bagaimana kalau dua? Puas. Ada yang belum dikasih contohnya? Ada yang belum dikasih contohnya tadi? Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah ialah syirik atau menduakan Allah. Contohnya pergi ke dukun, pakai jimat. Apakah Anda puas? Anda puas? Oke, coba kelompok dua sebutkan lagi tadi. Zalim pada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah tadi apa nih? Pergi ke dukun. Semuanya paham? Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi? Ya, silakan kelompok tiga. Ya, dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Perhatikan ya, perhatikan. Mana? Iya tak? Sebutkan contoh perilaku kata. Contoh perilaku kata. 1. Sangat mudah terpancing emosi. 2. Sering melakukan perbuatan yang kasar. 3. Mudah menghina dan mencaci orang lain. 4. Sering mengatakan kata-kata yang besar. Oke, bagaimana kelompok 6? Nah, coba berikan contoh dalam kehidupan dari situasi. Kita bisa contoh selain yang laki-laki, yang cewek mungkin bisa jawab. Pada hatinya marah. Seperti apa contoh marah itu? Silakan diberikan contoh pada temannya. Tidak dalam. Ya, silakan dijawab. Enggak ada. Oke, langsung. Mungkin kelompok lain ada yang bisa bantu kelompok 3? Gimana contoh marah? Contoh dari kata Kalian bisa? Masa yang kalian bisa? Contohnya tadi mungkin sama lagi ya. Oke, contohnya seperti ketika teman kita mengambil pena kita kan bahasa izin kita marah kecewa contohnya gimana. Kemudian ada juga orang tua yang marahi anaknya sampai memukuli anaknya, marahnya gimana, sampai sana paham? Lanjut, kelompok berapa lagi belum? Sudah semua? Iya. Siapa kelompok berapa? Siapa menjawab pertanyaan dari kelompok 5? Oke.
adalah pada hari ketika mereka diazab di atas lampu neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab itu. Itulah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Yang penting Bulan tahu. Saya belum puas. Coba jelaskan gimana belum puasnya gimana. Saya ingin kelompok 4 lebih mendalami, lebih menjelaskan apa maksud ayat tersebut. Dik, pahami saya lah, Dik. Maklum saya lah. Dakwah jangan. Apa maksud ayat tersebut gitu? maksud apa saja? Kalau bisa sini jawabnya Caca. Atau ada ayatnya? Ada ayat artinya. Apa maksud ayat tersebut? Ayat kenapa? Biar lebih mengerti. Iya, ayatnya. Terhadap perilaku fitnah. Ya, dan penjelasan coba dengarkan ya semuanya. Dengarkan. Oke. Orang yang melakukan fitnah akan merasakan azab yang tinggi. Kata temannya, ayat itu menjelaskan bahwa orang yang melakukan sikap fitnah itu akan diazab oleh Allah di hari pembalasan. Itu dalam surat Az-Zariyat ayat 13 sampai 14. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang Apa aja bentuk azab orang yang fitnah? Belum ada yang diazab di contoh Contoh aturannya sama. contoh azab orang yang terkena fitnah. Oh, dia belum dapat. Orang yang terkena fitnah, orang yang fitnah akan tidak dipercayai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia sering membicarakan perkataan yang bohong kepada orang lain. Maka orang tidak akan percaya pada dia nantinya. Nah, itu contohnya. Itu baru di dunia. Kalau belum lagi di akhirat, mungkin di akhirat akan lebih lagi, akan dipotong lidahnya di neraka mungkin. Oke. Selanjutnya masih ada lagi? Sampai sana paham? Oke. Sudah habis pertanyaannya? Sudah? Itu lagi. Masih ada satu lagi ya kelompok 4? Iya, kelompok 4. Ya, satu lagi. Oke, satu lagi pertanyaannya. Silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Satu. Kelompok 1. Contoh fitnah di zaman Rasulullah. Boleh kasih yang jawab? Berapa tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang apa contoh fitnah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Menurut saya pribadi, contohnya ialah seperti di zaman Rasulullah dulu orang-orang Quraisy memfitnah Nabi. Dia itu sebenarnya bukan utusan dari Allah, dia itu bukan seorang nabi. Jadi itu termasuk kepada fitnah karena itu berita bohong. Apakah ada puas? Ada puas. Apakah ada puas? Ya, Enggak puas. itu kata kelompok 4. Oke, ada nama dari kelompok lain? Ada puas ini. Ya, berpuas. Oke, dari kelompok lain ada tambahan untuk kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 1. Contoh fitnah tadi. Ya, satu lagi. Ada yang bisa menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Contohnya adalah istri Nabi. Istri Abu Lahab. Yang dimaksud. Contoh pada Nabi seperti istri Rasulullah Aisyah yang
Ya, tahu ceritakan? Difitnah adalah telah melakukan perbuatan zina dengan orang lain pada perang. Ustazah lupa nama perangnya apa. Dan dalam Al-Quran juga ada menjelaskan. Ya itu salah satu contohnya. Coba kita sama-sama mencari dalam surah apa dan dalam perang apa itu Ustazah lupa. Nah itu salah satu contohnya. Ya. Ya mungkin itu. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada, sudah habis semua kelompok? Oke. Sepertilah tentang materi hari ini, apakah semuanya sudah paham mulai dari zalim, dari namimah, begadang, ghibah, diskriminasi, apakah semua sudah paham? Intinya pembelajaran kita hari ini itu mengajarkan kita untuk menghindari perilaku yang genap itu. Dan cara-cara menghindarinya sudah ada di buku, silahkan kita hindari perilaku yang genap ini karena sangat merugikan bagi diri kita dan orang lain dan juga merugikan di kehidupan dunia maupun di akhirat. Oke, mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini karena waktu juga sudah habis. Ustazah mohon maaf jika ada salah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas silakan Ananda cari contoh-contoh tentang menghindari perilaku tercela yang 6 itu. Silakan dicari 6 ya. Silakan cari masing-masing Ananda. Contoh perilaku tercela yang 6 itu, mulai dari diskriminasi sampai ghibah. Satu contoh saja. Silakan dianalisa, kemudian tuliskan bagaimana cara menghindarinya.